Sampurasun, apa kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan film Kuntilanak 2 yang diperankan oleh Karina, Maxim, Susan, Sandrina, dan pemeran lainnya. Langsung saja ke ceritanya. Sebuah tradisi pemujaan yang sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka, yaitu pemujaan terhadap kuntilanak. Mangkujiwo membuat perjanjian dengan kuntilanak untuk mendapatkan ilmu hitam, dan dia harus menumbalkan anak pertamanya untuk diberikan pada kuntilanak sebagai syaratnya. Mangkujiwo menurunkan tradisi tersebut kepada keturunan-keturunannya hingga ke generasi saat ini, yaitu keluarga Carmilla. Kita tidak bisa mengelak dari apa yang sudah mendarat daging dalam diri kita. Tetapi Carmilla berniat untuk memutus perjanjian tersebut demi menyelamatkan anak pertamanya agar tidak menjadi tumbal. Malam itu, akhirnya kami sadar. Carmilla dan suaminya meninggalkan bayi mereka di depan pintu sebuah panti asuhan. Kemudian mereka berdua melakukan ritual untuk menutup pintu masuk kuntilanak agar kuntilanak itu tidak bisa lagi datang ke dunia manusia. Sebagai konsekuensinya, mereka berdua harus lenyap secara misterius dari dunia ini. Beberapa tahun kemudian, keturunan Mangkujiwo yang lain tidak rela dan mengutus seseorang untuk membebaskan kuntilanak yang sudah lama terkurung tersebut. Doro Kunti, saya sudah membebaskan Doro. Sekarang kuntilanak itu menjelma menjadi Carmilla dan mendatangi rumah Donna. Dia mengaku sebagai ibu kandung anak angkat Donna, yaitu Dinda. Saya baru tahu kalau ternyata Dinda ada di sini. Dinda mendengar semua pembicaraan mereka dan dia memaksa untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Aku tetap mau ketemu sama ibu kandung aku. Akhirnya Donna menyuruh putrinya yaitu Julia ditemani pacarnya yaitu Edwin dan 4 anak angkat Donna untuk mengantar Dinda pulang. Lokasi rumahnya terletak di tengah hutan yang terkenal dengan nama Hutan Keramat. Banyak orang yang datang ke hutan ini untuk mencari ilmu hitam. Baru saja tiba di tempat itu sudah terjadi banyak keanehan. Julia melihat penampakan setan kembar Bonti bermain air di dasar sumur. Panji melihat penampakan bayangan kuntilanak mencekik Kresna. Edwin kerasukan setelah melihat setan Bonti di jendela. Kemunculan setan Bonti merupakan bertanda adanya sosok kuntilanak karena setan Bonti adalah pelayan para iblis dan setan. Keanehan berikutnya adalah hidangan makan malam. Carmilla palsu itu menyajikan hidangan lezat dan beraneka ragam, padahal di tempat itu tidak ada warung atau toko yang menjual bahan-bahan makanan. Dikit banget makanannya. Dan ternyata bahan semua makanan itu adalah belatung atau ulat kecil makanan kuntilanak. Keanehan berikutnya yaitu ketika Julia sedang mencari Ambar yang lagi ngambek. Dia terjebak di ruang bawah tanah dan pingsan karena melihat setan Bonti. Akhirnya penyamaran Carmilla palsu itu terbongkar. Miko yang bersembunyi dalam lemari, dia melihat Carmilla palsu itu terbang ketika membunuh seekor tokek rumah. Miko ketakutan, dia menceritakannya pada Edwin dan yang lain. Sekarang mereka sudah tahu bahwa Carmilla palsu itu adalah kuntilanak. Kemudian mereka berencana untuk kabur bersama-sama. Edwin berhasil menemukan Julia yang pingsan di ruang bawah tanah.
Sedangkan adik-adiknya tertangkap oleh Carmilla palsu. Di sini dia menunjukkan wujud aslinya di depan 4 bocil itu. Mereka ketakutan dan bersembunyi di bawah meja dan di balik kursi. Kuntilanak itu mencari mereka seperti sedang bermain petak umpet. Dan bisa keluar dari... Pada kemana nih? Bocil-bocil itu lari ke tengah hutan, tetapi akhirnya mereka semua tertangkap. Ambar tertangkap di dalam mobil. Miko jatuh ke kubangan air. Kuntilanak itu terbang mencarinya dan berhasil menangkapnya. Kresna dan Panji memasuki taman hiburan para setan yang ada di tengah hutan. Mereka berdua akhirnya ketahuan dan tertangkap. Di dalam rumah, Edwin dan Julia yang berusaha membawa Dinda kabur, mereka ketahuan. Anak ibu udah bangun. Edwin menampol mulutnya hingga penyok, tetapi dia membuatnya cantik kembali. Tetapi Dinda sudah melihatnya sehingga dia terpaksa menunjukkan wujud aslinya. Donna yang sudah tahu semuanya setelah membaca surat dari mendiang Ibu Carmilla, dia datang untuk menolong keluarganya. Donna memberikan tusuk konde peninggalan mendiang Carmilla pada Dinda. Itu kan tusuk kondenya Tante Carmilla. Tusuk konde itu adalah senjata untuk mengakhiri teror kuntilanak dengan menusukkan ke jantung pohon, seperti petunjuk yang sering datang dalam mimpi Dinda. Kemudian Dinda pergi ke ruang bawah tanah dan memasuki ujung Sedo, yaitu hutan tempat tinggal kuntilanak. Disinilah keempat adiknya disembunyikan oleh makhluk itu. Sementara Donna dan Julia melawan kuntilanak. Ibu Donna, kamu di sini. Kuntilanak itu memerintahkan setan Bonti untuk merasuki Edwin sehingga dia menjadi zombie. Kuntilanak itu dipukul dengan kapak di lehernya sehingga kepalanya jatuh ke tanah. Di ujung Sedo, Dinda berusaha mencari jantung pohon tetapi dia ketahuan. Kuntilanak itu tetap menganggap Dinda sebagai anaknya. Dinda mencoblos kepalanya, tapi Kunti itu tetap baik-baik saja. Kali ini dia sangat marah. Akhirnya Dinda menemukan letak jantung pohon yang menjadi kelemahan setan itu. Menggunakan tusuk konde pemberian ibu kandungnya itu, Dinda berhasil menusuk tepat di tengah jantung pohon tersebut. Akhirnya kuntilanak itu kembali terkubur untuk selamanya. Dan cerita film horor selesai. Terima kasih, semoga semua bahagia dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.